Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, akuntansi kelas A, praktikum 1. Di sini kami akan memaparkan hasil dari analisis laporan keuangan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Taufik Ardiansyah, kemudian ada Adriano Alberto dengan NIM J0414231255. Dan Safira Nurasfia dengan NIM J0414231293. Oke, slide pertama akan disampaikan oleh Adrian. Oke, di sini identitas perusahaan. Adira Finance merupakan perusahaan bentar. Adira Finance merupakan perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2004. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Adira Finance telah memiliki izin usaha terdaftar dan diawasi oleh OJK. Adira menyediakan beragam solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia sesuai kebutuhan dalam siklus kehidupan mereka, yang meliputi produk pembiayaan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas, serta produk pembiayaan non-otomotif mulai dari perangkat elektronik, gadget, furniture, hingga fasilitas pinjaman dana. Tidak hanya melayani pembiayaan secara konvensional, Adira juga memberikan solusi pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah melalui unit usaha syariah Adira Finance. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon dan bagian dari grup finansial global MUFG, Adira Finance berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang yang sehat dengan konsumen, serta sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra usaha, yang diyakini mampu mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, analisis laporan posisi keuangan. Total aset pada tanggal 31 Desember 2022 senilai 24.897.205 perak rupiah. Total aset 31 Maret 2023 senilai 28.528.282 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 14,58%. Total liabilitas 31 Desember 2022 senilai 14.864.819 rupiah. Total liabilitas pada tanggal 31 Maret 2023 senilai 18.076.290 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 21,60%. Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 senilai 10.032.386 rupiah. Total ekuitas 31 Maret 2023 senilai 10.451.992 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 4,18%. Baik, selanjutnya untuk analisis laporan laba rugi pada bagian pendapatan usaha tanggal 31 Maret 2022, saldo sebesar Rp2.079.282 dan pada 31 Maret 2023 saldo sebesar Rp2.230.345. Pada hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp151.063 atau sebesar 7,27%. Lalu untuk penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Maret 2022, lalu sebesar 321.787 dan pada 31 Maret 2023 saldo sebesar 419.606. Mengalami kenaikan sebesar 97.819 atau sebesar 30,40%. Lalu pada bagian laba sebelum pajak tanggal 31 Maret 2022 saldo sebesar 395.353 dan pada tanggal 31 Maret 2023 saldo sebesar 534.578. Pada bagian ini mengalami kenaikan sebesar 139.225 atau sebesar 35,22%. Lalu bagian laba dari operasi tanggal 31 Maret 2022 saldo sebesar 304.571 dan pada tanggal 31 Maret 2023 saldo sebesar Rp417.035, mengalami kenaikan sebesar 112.464
atau sebesar 36,93%. Next. Selanjutnya bagian analisis laporan perubahan ekuitas. Pada modal saham tahun 2022 dan 2023 itu sebesar Rp100.000. Lalu untuk tambahan modal di setor pada tahun 2022 dan 2023 itu sebesar Rp6.750. Lalu untuk bagian saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya itu sebesar Rp207.000, Rp207.082 untuk tahun 2022 sampai 2023. Lalu saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp8.391.352 untuk tahun 2022 dan 2000 saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp8.391.352 pada tahun 2022 dan Rp10.138.972 pada tahun 2023. Lalu selanjutnya kerugian kumulatif atas instrumen derivatif tahun 2022 sebesar Rp44.025 dan pada tahun 2023 sebesar Rp812. Jadi total saldo pada tahun 2022 sebesar Rp8.661.159 dan pada tahun 2023 sebesar Rp10.451.992. Dalam hal ini terjadi peningkatan saldo perubahan ekuitas sebesar Rp1.790.833 untuk tahun 2022 sampai 2023. Selanjutnya yaitu adalah analisis laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, total tahun 2022 sebesar Rp736.796 dan pada tahun 2023 sebesar minus Rp3.512.623 mengalami penurunan sebesar Rp4.249.519. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran kas untuk transaksi pembiayaan gaji dan tunjangan serta bunga. Selanjutnya yaitu ada kas dari aktivitas investasi total pada tahun 2022 sebesar Rp13.745 dan pada tahun 2023 sebesar minus Rp33.498 mengalami penurunan sebesar Rp47.423. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan total pada tahun 2022 sebesar Rp810.066 dan pada tahun 2023 sebesar Rp3.650.254 mengalami peningkatan sebesar Rp2.847.180. Atas laporan keuangan yang pertama yaitu dasar penyusunannya. Laporan keuangan disusun atas dasar keuangan dan biaya historis instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar dan utang atas kewajiban imbalan pasti yang diakui sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan kerugian aktuarial yang belum diakui tambahan beban jasa lalu yang belum diakui. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya yaitu transaksi dengan pihak relasi. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi. Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan berdasarkan persyaratan usaha pada umumnya dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya ada segmen operasi. Adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama.
yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Pengambil keputusan operasional perseroan adalah Dewan Direksi. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk bagian yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.